kita berada di acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI berkah untuk negeri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dodolurku di mana bae berado. Di suasana sore hari ini kita masih ketemu lagi di acara Hikmah Ramadan ya. Untuk edisi 28 Ramadan 1447 Hijriah dengan tema fikih kontemporer. Dan pastinya dodolur disiarkan secara langsung melalui Pro 4 RRI Palembang lewat FM 88,4 MHz atau melalui YouTube Pro 4 RRI Palembang. Edisi hari ini di mana 28 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan Rabu 18 Maret 2026. Bareng Cik Gaya dan tentunya Ustadz kita yang masih muda belagak pula Ustadz Muhammad Setiawan SHMH atau biasa disapa Cik Wan. Assalamualaikum Cik Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Sehat Gaya. Cik Wan ya? Alhamdulillah Cik Gaya. Alhamdulillah masih mak lah. Mak lah Itulah belum ya. mak bay. Mak baik. Oke, di sore hari ini tentunya selama bulan Ramadan, di mana Ramadan tidak lama lagi tinggal menghitung hari ya. Iya benar. Pecah lagu tinggal menghitung hari ya. Menghitung hari cak lagu Krisdayanti. Yes. Ya, kita ketemu di sore hari ini sambil nunggu kebuka dalam dialog Hikmah Ramadan. Dan tema kita hari ini adalah fikih kontemporer ya. Nah, tentunya untuk dodolur kayak kita ngundang ya Cik Wan nih untuk bisa berpartisipasi bertanya langsung dengan Cik Wan lewat line telepon di 0711 351656. Nah, mungkin Cik Wan bisa tentunya untuk pacak untuk mengawali kebersamaan ini dengan kajian dia terlebih dahulu. Diaturi. Iya, makasih Cik Gaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam, tahiyata ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang insyaallah senantiasa Allah rahmati dan Allah muliakan kita galo-galo. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di hari ini, di hari Rebu tanggal 28 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 18 Maret 2026 Miladiah. Kita pacak kembali bermajelis di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dalam rangka kita saling berbagi ilmu, saling mengingatkan, walaupun majelisnya yang dikemas dalam program Dialog Hikmah Ramadan oleh RRI Pro 4 ini, walaupun kita laksanakan secara
online atau via elektronik, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi ilmu itu dewek dan keberkahan ilmu itu dewek yang sebagaimana dilaksanakan secara offline dan secara langsung ya. Nah, maka wajib untuk kita jemaah yang dimuliakan Allah untuk selalu bersyukur dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Sudah kita bersyukur kepada Allah, selanjutnya mari sama-sama kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan pada para keluarga, para sahabat, para kerabat dan seluruh zuriat umat beliau hingga akhir zaman kelak dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Cik Gaya tadi, kita sudah tanggal 28 Ramadan. Bulan Hijriah itu dak 29 30. 28 nih dak, 31 juga tidak Cik Gaya. Jadi beda dengan bulan Miladiah atau bulan Masehi ya. Jadi kalau ada ngomong katanya kalau besok lebaran hari Kamis, jaku. Ini masih kurang jauh main kawan sih kok ini kan. Atau dia ngomong kalau bukan hari Jumat apa Sabtu, kalau Ahad apa Minggu katanya lebaran tuh. Nah, jaku lah kejauhan ini gue berpikir ini sudah. Itu musuhnya Cik Gaya harusnya dikasih lontong sama rendang sama malbi kan. Oh, caknya ya. Iya, yang seperti itu. Nah, jadi jemaah yang muliakan Allah, kalau bulan Hijriah itulah dak 29 30. Dan biasanya itu ini pengetahuan sedikit. Biasanya itu dia berurutan 29 30 29 30 29 30 nah itu. Nah, maka insyaallah kita tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk penetapan kapan akhir dari Ramadan itu 29 atau 30. Nah, baik jemaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah taala. Jadi artinya hari ini, besok atau lusa. Nah, kalau udah kata lusa itu tinggal besok bulan Ramadan. Jadi kita sudah berada di penghujung benar-benar ujung-ujung dari Ramadan ya. Nah, di ujung-ujung ini maka kami hanya mengingatkan dan menghimbau untuk kita mempertebal kualitas dari ibadat kita, dan tentunya di akhir ini kita lebih banyak cerita tentang ini ya, sesuatu yang sifatnya pengetahuan barulah bagi kita kan. Karena masalah hukum apa-apa itu sudah kita bahas banyak di awal-awal. Nah, kalau kita nyengok pamflet atau player yang hari ini dipajang, itu temanya fikih kontemporer. Yeah. Nah, kita flashback dikit. Beberapa hari yang lalu kita sudah bahas berbagai macam fikih itu dewek. Pertama fikih ibadat, ngurusi sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, wakaf, hibah, hadiah dan seterusnya. Yang kedua fikih munakahat, ngurusi talak, rujuk, cerai, TCR, ngurusi syarat rukun batal sah nikah. Nah, yang ketiga fikih jinayat, ngurusin kisos, ngurusin hudud, ngurusin takzir, ngurusin sarikoh, ngurusi wong maling, ngurusi wong ini, pokoknya segala kali kejahatan di jinayat. Selanjutnya ada lagi fikih siasah, ngurusi cak mano ngangkat pemimpin, cak mano dalam suatu dewan dalam negara, cak mano kedudukan negara, cak mano negara zaman Nabi dan sebagainya. Selanjutnya lagi ada fikih muamalat, ngurusi cak mano akad murabahah, akad muraqabah, akad qardul hasan, akad-akad di dalam ini, mak mano haram, mak mano halal, mak mano riba, mak mano dak riba. Nah, ya, itu di muamalat. Dan hari ini kita bahas salah satu cabang tema fikih yang cukup fenomenal di kalangan kita, yakni fikih kontemporer. Nah, jemaah ini muliakan Allah, selain fikih-fikih klasik yang tadi kami jelaskan, ada beberapa cabang fikih yang digagas oleh para ulama kontemporer yang masanya itu belakangan atau masanya sudah masa kita-kita ini. Kiai Bisri Sansyuri itu pernah menggagas fikih sosial. Kiai Ali Yafi pernah menggagas juga fikih sosial dengan tema yang berbeda. Kiai Sahal Mahfud juga konsen di fikih sosial. Kiai Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang sekarang itu menggagas fikih peradaban. Di zaman Kiai Said Agil Siraj ada namanya fikih kebinekaan.
Jadi banyak macam fikih-fikih yang digagas oleh para ulama itu, yang itu merupakan produk hukum dari para ulama yang tentunya disandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis dewe. Setiap yang ada hubungan itu dengan gawe kita pucuk dunia ini, itu maka ada fikih tersendiri yang mengaturnya. Nah, tinggal apakah dikembangkan atau tidaknya, nah itu tergantung para ulama yang akan melakoni hal tersebut itu. Nah, jemaah ini muliakan Allah, sebelum kita masuk ke cerita yang lebih panjang terkait fikih ini, kami nak menginformasikan dulu. Jadi ada dua masa pasca dari sahabatnya Nabi SAW itu yang kita kenal dengan istilah zamannya salafus soleh kalau disebut dong. Yang kedua khalaf. Salaf ini bahasa kerennya klasik. Khalaf ini bahasa kerennya kontemporer. Salaf ini dari zaman tabi'in pasca sahabat Nabi sampai ke ulama-ulama yang hidupnya abad pertengahan. Ya, zaman Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, zaman Imam Hadis Bukhari, Muslim, zaman Imam Tasawuf Ghazali dan Baghdadi, zamannya Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, itu salaf. Yang kedua khalaf. Khalaf itu kontemporer. Ialah masa-masa zaman kita ini. Artinya ulama-ulama yang hidup di masa kita ini. Siapa be contohnya? Sebut be Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekh Mahmud Shaltut, Syekh Abdul Halim Mahmud. Kalau di Indonesia ada nama Kiai Ahmad Dahlan, ada nama Kiai Hasyim Asy'ari, dan ulama-ulama lainnya. Nah, jemaah ini muliakan Allah. Fikih kontemporer ini adalah salah satu cabang sub fikih yang digagas belakangan hari, khususnya di Indonesia, di umat muslim Indonesia, yang kajiannya itu membahas tema-tema terkait sesuatu yang terkini atau sesuatu yang aktual. Nah, yang di situ belum ditemukan hukum, lalu para ulama itu mengeluarkan yang namanya fatwa. Fatwa tersebut yang sumbernya rujuknya tentu dari Al-Quran dan Al-Hadis dan dari ijma' ataupun qiyas ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi sebetulnya jawaban dari hukum itu sudah ada kan lo, dari dulu sudah ada. Tapi tinggal bagaimana mengolah prosesnya itu, memasak hukum itu dalam suatu pabrik, analoginya itu untuk dikeluarkan hukum, untuk dikeluarkan produk yang baru. Nah, pabriknya itu namanya usul fiqh, produk barunya itu namanya fikih apa misalnya itu kan, atau hukum baru itu hukum yang mano, yang cak mano, dari problem atau permasalahan bahan mentahnya ini bahan mentah baru. Nah, tapi namanya produk itu tentu sama dengan produk terdahulu, cuman mungkin ada pembeda-pembeda sedikit bae. Nah, ya. Karena siklus kita manusia ini tidak jauh-jauh beda, muter-muter di situlah. Nah, tinggal tantangan zaman dan tantangan tempatnya yang berbeda itu ya. Nah, jadi jemaah ini muliakan Allah, kalau kita ngomong soal fikih kontemporer, maka untuk kita di Indonesia ini permasalahan-permasalahan atau problem-problem yang ada itu sudah dibahas oleh para ulama dari zaman dulu. Ini adalah sampai zaman sekarang, dari zaman ke zaman. Tapi dilembagakan oleh para ulama itu kalau organisasi massa, ormas, itu baru tahu di awal-awal abad 20 tahun 1920-an atau 19-an awal. Bagaimana Nahdlatul Ulama, NU, itu mendirikan namanya lembaga Bahthul Masail. Bagaimana NU itu membahthul masailkan hukum. Bahthul itu bahas, masail itu masalah, bahas masalah. Dan bagaimana Muhammadiyah juga akan mendirikan namanya Majelis Tarjih dan Tajdid, majelis yang merojehkan, majelis yang menetapkan dan mentajdidkan sesuatu perkara yang baru. Dan di tahun 70-an, tahun 75 khususnya zaman rezim Presiden Soeharto, beliau menyatukan dua kelompok ormas besar ini, baik NU maupun Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya untuk bikinkan suatu wadah yang namanya Majelis Ulama Indonesia, yang ada komisi khusus namanya Komisi Fatwa untuk memfatwakan kepada umat Islam Indonesia secara kolektif. Kolektif itu secara bermajelis, secara rame-rame. Nah, jadi bedanya. Nah, ada telepon becaknya. Ada telepon ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cek Gaya. Iyo, dengan Nang Adam ya? Nang Adam. Iya, dia tadi, jadi.
Yo. Ya, tadi Assalamualaikum, pertanyaannya. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanya Pak Ustaz. Iya. Ini kalau fikih itu sumbernya dari Al-Quran sama hadis kan Ustaz. Mm-mm. Iya, benar. Nah, kalau yang aku tanya nih, kalau yang hukum-hukum adat itu termasuk fikih itu termasuk fikih apa kontemporer apa ini ya? Iya, ya. Yo, apa masuk situ apa tidak Pak Ustaz? Yo, Mm-mm. hukum adat kan kamu Iya. itu. Hanya lah adat-adat gitu nih kan. Di lain daerah kan lain adat-adatnya kan. Iya. Nah, itu termasuk fikih kontemporer apa tidak Pak Ustaz? Mm-mm. Nah, itu baik Pak Ustaz. Ya, terima kasih penjelasannya. Yo, Cek Gaya. Ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adi yang ada di Sukarami ya. Oh, Cik Adi Sukarami Iya. atau Nang Adam ya? Nang Adam. Jadi Oh. pertanyaan beliau tuh fikih itu kan sumbernya dari Al-Quran hadis nih Ustaz. Iya. Ini. Nah, Mak Mano dengan hukum adat yang ada dalam masyarakat. Mm-mm. Nah, apakah dia masuk dalam fikih kontemporer atau tidak? Iya, benar. Ada kaidah usul fik namanya al-adatul muhakkamat. Kalau ada yang pernah maca tesis aku S2 sama skripsi aku S1 dulu, itu moto aku Cek Gaya itu yang aku masukkan. Kalau orang kan moto mungkin tidaklah bisa selesai ini kalau tidak dengan bantuan dan doa dia. Ya. Ya, singgahnya ya. Iya, itu. Kalau aku tidak al-adatul muhakkamat. Menyut perut motonya. saya dengarnya tadi. Yang tadi. Menyut ya? Iya, karena digasak oleh dia tadi kan. Perut saya gasaknya. Iya, muka jangan kita nih tegang gina kan Iya. nih. Puasa nih, tinggal 2 hari lagi nih. Nah, motto aku di S1 sama S2 itu al-adatul muhakamat. Karena kebenaran, ini RRI Pro 4 kita channel apa? Suara Budaya. Kebetulan tesisan aku S1 itu tentang Simbur Cahaya, tesis S2-nya itu tentang marga. Karena S1-nya hukum pidana, S2-nya hukum tata negara. Nah, jadi memang itu. Jadi itu yang kujadikan motto al-adatul muhakamat. Nah, gayung bersambut dengan pertanyaan Cek Nang Adam tadi, kita kan banyak hukum adat, bener. Di Palembang ini ada namanya nimbang bunting. Nah, untuk 7 bulanan. Ada lagi munggah untuk resepsi kawinan. Ada lagi namanya nurun ke kupik. Ketika budak tuh belum di AKK tapi dia sudah lahiran diturunkan. Ada lagi namanya marhabanan waktu budak tuh di AKK. Banyak lagi tradisi-tradisi lainnya. Tradisi neduk ke jando Cek Gaya. Aku dulu berdesau pas tahu dengan cerita nyayai neduk ke jando juga apa dia neduk ke jando. Rupanya Cek Gaya, kalau gua nunggu rumah bingen, rumah baru tuh, rumah kayu sebelum dia nempati rumah ngunjal barang tuh masih rumah tuh kosong. Apa uang tuan rumah tuh nyari jando yang lah dewasa yang lah tua. Bukan jando kembang yang anu bukan. Jando dewasa yang lah tua. Yang sepuh itu tadi, nyai-nyai tadi, ya itu disuruh hataman ngaji, berzikir, beratib di rumah itu. Dicari ganjil biasanya apa 5, 7, 9 berapa belas itu dicari ganjil selama seminggu tidak salah lama juga. Nah kayak kita nih ngenjuknya makan, ngenjuknya minum, dia tuh tinggal di situ memang. Selama waktu itu. Selama berapa hari itu ya? Iya, selama beberapa hari itu. Nah, dan itu tradisi bagus menurut aku. Ngapa tradisi bagus? Kita ngajak uang itu ngajak uang berdoa untuk apa namanya keselamatan rumah itu. Nah, ngapa nak jando nian? Pertama, kalau uang lah tua itu biasanya dia itu apa biasanya ukhrawinya lebih dekat. Itu. Yang kedua, ngapa nak jando? Dan jando itu kan identik dengan apa namanya itu kaum yang lemah. Nah, jadi di situ ada makna filosofis sebetulnya. Dan itu bagus. Nah, kita ini banyak adat-adat yang terjadi di kita. Apakah itu? Nah, kata kaidah usul fikih tadi, adat itu jadi hukum. Jadi seluruh gawe adat kita ini sebenarnya jadi hukum kalau. Nah, apakah hukum itu bertentangan dengan syariat Islam atau kan tidak bertentangan dengan syariat Islam? Nah, itu tentu ada kajian ya. Nah, apakah dia termasuk fikih kontemporer? Secara masa dia masuk memang pada masa kontemporer. Nah, tapi sebetulnya yang disebut kontemporer itu adalah yang kekinian. Artinya yang ada hari ini sesuatu yang apa bahasanya itu? Yang hot issue hari ini, aktual hari ini, ataupun yang banyak diomongkan hari ini, bahasa itu yang viral hari inilah, yang itu tidak kati hukumnya, maka itulah yang disebut dengan fikih kontemporer. Dia bagian dari fikih kontemporer, hukum adat itu kan pada masa lampau kan. Masa lampau. Nah, terus dilakukan dan berkembang secara dinamis masyarakat. Nah, jadi dia bagian dari fikih kontemporer, tapi bukan bagian fikih kontemporer yang karena fikih kontemporer itu kan selalu berubah-ubah, selalu berdinamika dalam setiap masanya kan. Nah, maka adat itu menjadi bagian dari hukum dan menjadi bagian dari fikih. Nah, tinggal apakah dia hukum yang bagus atau hukum yang kurang bagus. Itu terkait pertanyaan Cek tadi. Nah, jemaah ini muliakan Allah, sebelum
ada telepon masuk pula. Alangkah kecil-kecil tulisan kitab ini ya. Aku ni nak macuin Cik Gaya. Nah. Nah, ada telepon Nah, lagi bertanya ya. lagi. Ya, Caknya coba kita dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ini Eli Gandus. Iya, Cek Gaya. Diatur Eli pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kita nanya di luar tema boleh Pak Ustadz? Yo, boleh Cik. Iya, kita nanya ini masalah zakat Pak Ustadz. Oh iya zakat ya. Kalau kita nak bayar zakat itu kayak ini apa uangnya jauh Pak Ustadz. Nah, kita boleh tak kita apa bayar dengan lain selain beras sama duit ya itu Pak Ustadz. Iya, ibaratnya pulsa apa kirim lewat dana apa cak itu Pak Oh, Ustadz iya. Nah, yang kedua Pak Ustadz kita kan habis buang air kecil atau buang air besar itu Pak Ustadz Iya. Nah, kita harus bersuci kan. Iya Kalau benar. kita tidak baca niatnya cuman kita bersuci baik itu Pak Ustadz itu sah dah Pak Ustadz. Iya. Iya, itu baik Pak Ustadz Yo. Iya, untuk itu baik Pak Ustadz untuk Pak Ustadz semoga sehat selalu Pak Ustadz Amin. Iya, maaf lahir batin. Yo, sama-sama Cik. Untuk Cik Gaya, I love you Cik Gaya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Gaya katanya I love you katanya. Iya, itu namanya Eli bini Tony. Oh, I love you Nah. Untuk tak tambahnya so much tadi Oh, somat Iya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama tadi terkait zakat. Nah, yang nak kami tegaskan itu ini dulu. Itu zakat fitrah atau zakat mal. Pertama. Kalau zakat fitrah yang dikeluarkan itu adalah bahan pokok makanan di suatu negeri. Nah, jadi kalau kita untuk Indonesia maka beras. Tapi kalau kira-kira dia merasa banyak makan gendum dengan pempek, aku bertemu Cik Gaya Wong. Dia tidak makan nasi memang. Dia tuh apa cak mual itu kalau makan nasi Dia makannya pempek telur, pempek adaan. Model gendum, model telur, model iwak, model tahu. Jadi artinya tidak ada beras-berasan deh. Model tempe kan? Tak kati model tempe. Tempe. Iya, enggak ngarang pula Cik Wan nih. Ada apa? Ada masalah. Kalau nak inovasi ya. UMKM ya. Soal UMKM 2024. Nah, bahan makanan pokok di satu negeri. Jadi beras dan kawan-kawan bahasa itu ya. Dan kawan-kawan ini banyak. Oh, jadi artinya kalau di daerah timur situ boleh sagu Cik tuh? Boleh sagu. Oh. Orang Madura itu boleh makan jagung. Oh, makan jagung. Ya. Wong Mentawai makan keladi ya. Nah, dia makan keladi. Jadi makanan pokok itu pertama. Yang kedua, bisa dijadikan kita ngikut Nabi yaitu dibayar dengan kurma. Dibayar dengan kurma. Bayar kurma. Tapi kalau untuk konteks kita saat ini, maka keafdolannya itu alangkah baiknya kita mbek dari makan pokok. Karena kalau kurma itu kan harganya sangat mahal dan itu berbeda-beda dalam apa namanya itu setiap apa dia varian nih bahasanya. Iya, dalam setiap varian itu. Ha. Nah, dalam suatu mazhab tertentu boleh dia ditukar dengan alat tukar resmi di daerah itu. Ada juga ngomong tak boleh ditukar dengan alat tukar resmi daerah pun harus makanan pokok, harus barang. Nah, maka ijtihad para ulama ada yang mau dikiaskan boleh dibayar dengan diganti dengan duit, ada juga yang tak boleh dibayar diganti dengan duit. Nah, jadi situasional nak milih mana be? Itu kalau zakat fitrah. Tapi cuma sebatas 3 macam itu yang anda tahu, bahan pokok, kurma atau diganti dengan duit. 3 itu. Tapi kalau selain dari 3 itu, barang atau penapung dari 3 itu kami belum ketemu ini literatur nas yang jelas. Bisa diganti dengan pulsa, diganti dengan kuota, diganti dengan dana. Ya ke dana tetap duit. Ya, tetap duit. Tetap duit Bobby juga tetap duit kan. Seperti Shopee Pay banyak ini. Duit digital ya. Digital lah ya. Nah, itu dia ada lebih deh. Nah, tapi kalau misalnya diganti dengan pulsa, diganti dengan kuota, atau diganti dengan jasa, atau diganti dengan barang, atau diganti dengan HP misalnya, atau diganti dengan apa? Kalau zakat fitrah, anda belum bertemu informasi ini, apa literatur penjelasan itu. Jadi kami tidak bisa menjawab itu dibolehkan atau tidaknya. Nah, tapi yang kami tahu itu, ya. Nah, itu. Nah, itu yang pertama. Kalau dia zakat fitrah, kalau zakat mal, maka boleh dikeluarkan itu dengan duit atau duit itu dihargakan dengan harta yang ini, atau boleh dikeluarkan dengan hartanya itu. Misal contoh, aku ini jualan HP Cik Gaya, mulai iPhone 1 sampai iPhone 20. Ada iPhone 20. Caknya kita buat deh. Gitu buat nih. Iya. Mana bahasanya? Yang biji pentol-pentol enggak api kok. Iya banyak itu ya. Pokoknya pentol semua ini. Iya. Nah, aku berjualan misalnya ya. Nah, berjualan di
Tempekan no, yang happy iPhone tempekan. Tengok ni itu boleh bakal. Boleh mana mana. Ngomong halalan to Iban dah. Atau penampungan. Maju diringkus kawan dah. Nah, kalau buka toko di mall cek kayak ya. Mall besar aku punya tadi. Nah, hitung-hitungannya ini kan zakat ini zakat dagangan barang perdagangan. Maka apa namanya itu perdagangan aku ini kali duit ke sekian. Nah, kalau di barang ke rupanya Ciko Ipin tadi Taipun berapa tak tahu pokoknya Ipin Ciko ya. Nah, adalah budak kuliah di samping apa rumah kos kayak budak kuliah tadi. Tadi bekas segala macam. Tidak kalau tidak. Dia ada kebutuhan untuk beli HP tapi tidak mampu. Mampu makan secukupnya be. Kan kalau untuk yang ilmu wajib HP nih. Ya. Kalau untuk yang berbeda ecak kita kan, ecak kita ada. Guru kan kantor juga. Iya. Nah, karena itu kewajiban kan, kalau dia bekerja di institusi atau dia sekolah kuliah itu wajib HP itu. Saya HP sama itu wajib. Nah, maka ku zakat kelas kok HP iPhone tadi dengan budak tadi. Ya budak ini budak ada 2 kali terima kasihnya. Nangkep ada? Apalagi pentolnya 20 kok kan. IP apa Ipon nih. Ipone. Nah, jadi ku juga Ipone tadi. Budak ini tadi saya terima kasih doanya mulu aku semoga katanya kacak jadi ini jadi itu kan. Jadi oke Ipon nih. Yo, jadi oke kan. Pinjam jadi oke katanya kan. Jadi oke kan. Nah, jawabnya banyak aku boleh karena itu zakat mahal dengan harta. Jadi sesuatu zakat itu yang dihubungkan dengan harta dia, aku boleh dikeluarkan dengan hal itu. Nah, jadi hartanya dalam arti kata cuma emas apapun itu. Yo, yang ada kaitan dengan zakatnya ya. Misalnya dia perak ya perak kan. Yang dikeluarkannya. Tapi boleh duit kan. Yo, tapi kalau budak yang kos rasa senangan dia dapat duit. Nganterin. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Eli tadi tahan dulu. Kita terima dua siapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Biar kan itu tujuh, mentang-mentang lah makan. Tidak keluarga, apalagi dengan Ustaz itu. Oh, iya. Cara membahana ya mengunjuk mana? Mana kalau aku ni punya bedeng itu nyo, anu kio. Oh, ada bedeng. yang bulanan ada yang tahunan. Yo. Ini punya bedeng 7 bulan. Yo. Yang bukan punya bulanan itu punya orang lain loh. Yo. Yo. Nah, itu punya anu ada bulanan ada tahunan. Yo. Aku punya mobil, tapi mobil ini anu ke bisnis ke. Aku barang wong. Yo. Nama anu itu nggak tahu. Begitu aja ya. Yo. Yo. Yo, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung-ujung aku punya bedeng 10 Iko. Yo. Nah, 10 juga kalau nak baca. Jika punya aku 9 uang. Yo. Nah, jadi mengujuk nak berapa kok bedeng mengujuk? Nak ratusan, pintu bedeng bedeng nanti. Upul kali itu, tengah persen. Bukan bedengan. Atau punya sama mobil dengan kal tu, ya. Nah, mobil banyak penghitungan. Zakat itu sesuatu yang disimpan dan kena nisab dan hol. Catat deh, zakat itu sesuatu yang disimpan. Harta bukan kayak dia ngomong perasaan lah, bahaya nyari perasaan dulu. Harta materi yang disimpan dan kena nisab dan hol. Nah, sekarang kita ini. Pertama syaratnya disimpan. Jadi barang yang disimpan, bukan dibelanjakan, bukan diberdayakan. Nah, kena nisab. Nisab itu apa? Nisab itu takaran emas lebih kurang 83 graman. Kalau lebih pendapat, ada ngomong 2,5, pokoknya kira-kira 80 lebih lah. Hati-hati lah. Yo, itu 83 gram untuk harga emas saat itu dalam 1 tahun terakhir itu. Kena hol itu kan 1 tahun terakhir. 1 tahun hijriyah, bukan masehi. Karena ngapa hijriyah itu cepat ya? Iya. Aku kemarin buka YouTube siang atau lalu ya. 11 bulan yang lalu biasanya. 11 bulan dalam masehi ya. Padahal dalam hijriyah kita kan bulan 13 ini kan habis ya. Nah, artinya hijriyah lebih cepat. Jadi zakat itu pakai hitungan hijriyah, hitungannya holnya dalam tahun. Nyimpannya tanggal 1 Muharram 1446. 1 Muharram 1447 kena hol. Iya hol ya. Nisabnya tengok harga emasnya tidak mencapai harga emas jaka dalam jangka 1 tahun terakhir untuk 80 tadi ya. Masuk. Maka jawabnya kena zakat. Nah, maka ketika kita ada usaha macam itu, duit yang didapatkan itu di luar duit yang kita gunakan, tapi kan duit digunakan untuk anu dengan ini, dengan anak sekolah kuliah kan apa beda, no, bang pakai itu, bang simpan. Nah, duit yang dari hasil rental mobil dengan hasil bedeng tadi, selain itu gunakan yang tersimpan ini tadi, tunggal si ada pojen yang Lembang, kalau itu pojen, kaki begitu setahun itu, begitu setahun hijriah, itu tempo setahun hijriah, 1 Muharram, hitung, cukup ada jumlah dengan sejumlah apa namanya itu harga emas. Tadi. Nah, kalau cukup yang 80 lebih tadi ya. Ya, perlu cukup pusmasnya keluarkan. Nah, jadi kan hitungnya. Jadi kalau misalnya ini termasuk bedeng tadi jadi juga. Iya, seluruh usaha ya, seluruh usaha. Nah, jadi silakan dihitung yang lebih rewek karena kalau kita ada anak itu susah itu. Kita banyak mau anak-anaknya. Nah, yang anak hanya andai aku bisa. Andai kita tidak mengulang kembali ya. Kalau seandainya dia sudah mencapai itu. Bisa dan hol, tapi dia tidak mengeluarkan hal tersebut. Ya, maka dia terkena dari keharaman dan dosa. Oh, seperti Ya. itu. Nah, jadi tapi Ustaz kalau misalnya kan keluarkan tahun mendapat, ya dia keluarkan tahun itu. Tapi kalau misalnya kata yang tahun lalu itu masih keluar, dikeluarkan tahun kan tema lah. Salin kotor itu. Nah, tapi kalau misal dia tahu itu tidak dosa, karena itu kan lama setahun kan. Nah, apa makanya sebenarnya kalkulasi hitungan zakat hitungan harta disimpan. Mama ini lihat ini. Oke, ini kan pertanyaan dari masih tahan ya. Oh, iya, masih ada. Tadi masalah apa? Kalau suci tapi tidak berniat itu sah atau tidak? Yo. Kita terima dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Tolong ya. wabarakatuh. Ya dari Arab Saudi. Oh. Ustaz. Yo. Ini mau bayar zakat tak? Yo. Nah, bayar zakatnya double. Misalnya pada wong pas itu bayar lagi mungkin. Mm-mm. Kira-kira hukumnya mana? Yo. Mohon pencerahannya. Iya, siap. Ya, itu baik. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayar zakatnya double. Dia di rumah Yo. yang di sana bertemu dengan uangnya atau Ya, bertemu dengan uang induknya, beras 2,5 kilo itu bertemu dengan masjid induknya 4 kilo. Mana hukumnya? Double. Zakat fitrah itu makanan pokok dalam hal beras ya. Kalau kita alhamdulillah hari ini beras. Beras ya. Ya, ada masih. Iya. Beras. Ayam. Ada ayam, ada hewan. Makan beras tapi lagi nasi. Yo, benar itu. Yo, ayo kita bahas hukum itu. Lain ini. Nah, makanan pokok
yang sudah dikalkulasikan kalau yang ingin 12 kan timbuan. Kalau dikalkulasikan timbangan sekarang 2 kilo setengah kurang. Nah, maka untuk kita apa namanya itu antisipasi lebih berkurang kalau baca kalau dia timbuan 15 cm, kalau dia kiloan bebek lagi atau 3 kilo salaman. Kalau kisarnya tidak pasti kan. Nabi itu pakai ukurannya mut, bukan ukurannya ini. Konstruksinya itu kan bukan ukuran timbangan sekarang, dan juga bukan ukuran canting beras. Kalau canting beras sama Nabi Rasulullah tuh. Tuannya belum sekarang dia kan langsung itu kan. Laban beliau. Bukan yang merek sekarang. Nah, begitu juga cacingnya berbeda tentunya. Nah, jadi kisaran itu bahan pokok dengan berat atau masas di kisaran itu, atau boleh konversikan duit dengan harga yang sekisaran itu, gitu ya. Nah, itu batas minimal untuk satu jiwa. Nah, untuk satu jiwa batas minimal. Jadi kalau Ustaz aku ini Ustaz alhamdulillah juga kan. Aku ini katanya oke pasang ini. Oh iya aku ngomong aja Ustaz tidak ya kan. Alhamdulillah Ustaz. Siapa? Itu tadi. Astagfirullahaladzim. Galopnya dari awal. Anda punya? Bilang aja. Ada yang dulu loh. Tahu ya. Nah, jadi oke ini tadi. Saking dia menjaga gaya euforia tadi, senang nyambut Ramadan, nyambut Syawal Idul Fitri tadi. Nanya ada boleh tak katanya. Aku nih setengah isi toko aku nak cuci udang katanya. Nah, waktu kan nyuci kan. Walaupun dia pakai sabun nyuci. Lupa nyuci maksudnya keluar dari itu. Setengah dia mau banyak tinggal berapa ton plastik kan. Akhirnya sekian ton lah dari situ. Udah tapi tadi dia ngomong gitu, ngomong boleh jangan boleh. Nah, baginya ya terserah baginya yang ini lah yang lebih efisiensi kan. Dia datang risiko jiwa misalnya lebih kurang 3 kiloan risiko serap lebih dari situ kan. Atau bisa risiko ton ini kan. Iya, bisa dia. Nah, jadi artinya boleh minimal itu lebih dari situ boleh. Bagus. Masuk lagi tuh yang sekarang ya. Iya, masuk sekarang lagi. Nah, kalau misalnya Ustaz pertanyaan tadi, beras ada duit ada jual, Ustaz bagus. Sah. Nah, itu lah minimal. Nah, kalau Ustaz ngeluar ke duit ngeluar ke beras ngeluar lebih bagus lagi. Nah, kalau baca juga ngomongnya pertanyaan enggak. Baca ada ya. Jadi intinya zakat fitrah itu ketentuan para ulama itu ada ketentuan minimal, minimum yang ada. Nah, itu lebih dari situ ataupun variatif dari situ atau besar dari itu maka diperbolehkan itu bagus. Nah, terakhir pertanyaan si Eli tadi. Iya, pertanyaan Eli tidak masalah suci tapi tidak berniat, itu satu tidak. Yo, benar. Nah, gimana dia akan pertanyaan cek tadi. Segala itu tergantung niat, nama amal lebih niat. Ya. Nah, hadis ini diterjemahkan oleh para ulama mazhab itu harus itu apa makna dalilnya ini variatif. Ada yang ngomong di kawong dia dalam kitab nang diuduk untuk suci, maka itu sudah niat. Ada tempat yang seperti itu. Kalau tadi dalil mazhab Hanafi, ada ra'yu ya, tapi kan yo. Nah, itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i niat itu harus dilafazkan dan ditekankan dalam hati jelas. Nah, maka ketika kita ngambil uduk itu dalam mazhab Syafi'i contohnya apapun lah itu bukan itu lah. Nah, ketika kita dalam hati ketika kita ingin melakukan sesuatu maka dilafazkan, diresapi dan niatan benar, maka baru itu disebut niat. Tapi kan dalam mazhab lain hanya dia terlintas dalam hati pikiran tanpa lafaz dan tanpa ini itu sudah dapat niat. Nah, tinggal menetapkan yang terpakai. Tapi kalau saran kami gunakan mazhab Syafi'i konsistensi kita dalam beribadah seperti itu kan. Contoh ya. Contohnya ini contoh. Kita ngomong kita pada aku nak beli nasi bungkus di warung Padang. Bukan dulu Padang. Lauknya rendang, ayam opor ayam, telur dadar, telur bulat, ditambah hijau. Nama apa? Semawo nama. Semawa ya. Nah, datang laku, kebetulan yang punya makan Cik Ayah. Cik Ayah tak bungkus. Aku datang. Cik Ayah dia Cik Wan. Aku sebut yang sana dia. Jawab Cik Ayah ini Cik Wan dia Semawo je. Datang dia. Tanya Semawa dia. Jawab dua-duanya Cik kan. Dibungkus lah Cik Ayah. Selesai. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang benar itu yang sah syariat. Assalamualaikum Cik Ayah, aku nak beli nasi Padang lauk ini duitnya aku beli. Cik Ayah, iya Cik Wan, ini terima, ini barangnya aku jual. Artinya ada akad. Memang benar ada akad sebagai akad nikah. Yang Cik Wan itu, itu yang pertama terakhir. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu ini tidak sah hukum. Nah, tapi dalam mazhab yang lain, kalau tidak Maliki, kami tidak memahami mazhab lain secara detail. Cik Ayah, udang rendang opor mandi, telur bulat telur dadar sambal hijau. Cak biasa. Cik Ayah mau bungkus. Nah, juga duit 1 juta, duit 1.000 kalau biasa. OS, tahu kan? Cik Ayah ngomong ini, aku sudah ngomong sampai. Dalam mazhab lain ada keadatan yang sudah terbiasa. Maka ada niat dan dilihat maka halal itu hukum dalam mazhab lain. Dalam mazhab awal tadi harus melewatkan baru sah akan kalau itu haram. Dalam mazhab lain kalau sudah ada keadatan yang terbiasa dan sepakat sudah tahu, harus tahu itu sudah. Perkara musuh yang bang ini kan. Maka dalam mazhab lain itu sah dan halal karena sama kiasnya tujuannya sama. Nah, jadi sebenarnya yang Allah kalau kita ini dalam hal muamalah ada lanjut itu yang kita ini. Itu mazhab lain. Yang kita ada yang jelas nasihat. Aku nak beli ini seperti itu ya. Jadi rasanya aku cek kecap ini. Iya. Nah, berapa cek sekian? Iya, aku alhamdulillah nak tinggal sama saja di dunia ini. Nah, rasa hidup yang berbeda. Jadi saya terlalu fakam. iya, akan jelas. Nah, tapi kita sudah harus tahu. Nah, dari memang dari Jakarta di mana ajaran. Nah, sudah sudah itu. Nah, maka kita betul dalam hal muamalah itu mazhab lain. Ya, boleh baik, sampai karena kita sebelumnya diatur dan ada referensi yang digunakan di situ. Nah, kita tidak mengenal ya. Nah, baik mari kita akan Anda. Waktu atas sudah bergulir, kita cukupkan dulu sampai hari ini. Kami silakan sumber mohon maaf apabila ada salah pada Allah yang Maha Pengampun. Kami terima kasih para pendengar yang sudah menyimak. Kebenaran hanya milik Allah, firman salah hanya milik kami sebagai insan biasa. Semoga jadi ibrah dan pelajaran untuk kita dan masyarakat yang kita sayangi. Akhirul kalam, syukur lillahi wa jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita sama dalam fikih Ramadan dan tema fikih kontemporer bersama Ustaz Muhammad Setiawan SHMH. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi edukasi bagi kita untuk bisa meningkatkan kualitas iman kita dan juga pengetahuan kita dalam bidang keagamaan. Lalu kita kami pondok untuk acara dialog Muhammad dan Sultan sore hari ini. Cek pamit dan juga cek pamit kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.